Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mohon izin bertanya, Bang. Bab sholat Jumat. Di satu desa ada yang mendirikan sholat Jumat 4 masjid. Ada yang menghukumi katanya itu munafik. Betul apa tidak? Dan ada sholat yang namanya sholat mu'adha. Itu apa gunanya, Mbak, dalam sholat Jumat? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat di satu desa ada di 4 tempat atau 4 masjid. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, dalam satu desa tidak boleh ada 2 sholat Jumat. Kalau ada 2 sholat Jumat terjadi dalam satu kampung desa, maka salah satunya ada yang tidak sah, kecuali sudah terpenuhi meludak itu masjid yang pertama. Meludak penuh, ngeluber, ya. Dan beludaknya, pendapat yang pertama, meludak karena mustautin, asli penduduk setempat. Mustautin asli penduduk setempat. Yang kedua, pendapat yang kedua, beludaknya karena mukimin, orang-orang dari seberang tapi niat bertempat tinggal ada di buyut. Ya kayak ini nih, santri kan mukim ini. Ya kan? Beludaknya gara-gara mukimin, bukan mustautin. Tapi ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, umum sudah wis. Mau anak kecil, mau pokoknya penting masjid itu penuh. Kalau masjid itu penuh maka boleh, nggak apa-apa bikin Jumatan lagi. Kalau masjidnya sudah penuh. Ya. Ini madhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau madhab lain aman, lebih aman lagi. Kalau madhab lain lebih aman, nggak disyaratkan harus adanya mustautin. Kan kalau syarat sahnya sholat Jumat kita ini kan mustautin minimal kan 40. Ya. Tapi kalau menurut madhab Imam Syafi'i memang nggak nyampe. Tapi kalau madhab yang lain 4 orang mustautin cukup. Ya. Jadi dicek dulu masjid yang ada di kampung itu sudah penuh belum, ya. Atau mungkin karena ada satu sebab, ya, ada satu sebab corona kemarin, ya nggak apa-apa. Atau juga ada satu sebab karena memang santrinya banyak dan banyaknya pelanggaran. Kalau santri sampai keluar, ya kan, itu juga masuk. Karena kita mikir pendidikan santri itu masuk, ya. Tapi intinya aturannya mula-mula adalah semuanya harus kembali kepada penuh masjidnya dulu ataukah tidak. Nah itu. Nah kalau sekarang masjidnya sepi melompong, ya ngapain? Otomatis nggak boleh bikin masjid lagi. Kalau itu sholat Jumat. Tapi kalau sholat Lebaran bebas, ya kan? Sholat Lebaran bebas. Tapi kalau sholat Jumat seperti itu. Kecuali madhab Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah sholat Lebaran harus di masjid jami, masjid yang dipakai sholat Jumat. Ya perbedaan ulama ini solusi lah, ya, solusi bagi umat. Yang mengadakan 4 masjid orang munafik itu urusannya dengan tanda-tandanya tadi itu, bohong, khianat, ingkar janji, ya. Apa yang dimaksud munafik karena mungkin DKM-nya bohong, nah itu ya wallahu alam, ya. Tapi nggak pernah dengar seperti itu
Ya, tapi yang jelas memang kalau terbukti memang masjid yang pertama belum penuh, maka otomatis tidak sah. Ya. Atau solusinya ambil pendapat madhab lain. Ya, mengatakan orang sholat gak sah kan kasihan juga. Ya kan? Mau ngodok, mau apa, tambah repot lagi. Ya sudah, ikut madhabnya selain Imam Syafi'i yang mengatakan 4 orang sudah cukup mustautin. Ya. Kemudian masalah mu'adah, mengulang sholat. Ya, mengulang sholat dianjurkan. Mengulang sholat dianjurkan satu, di saat dia bantu istrinya, bantu keluarganya sholat. Kalau istrimu belum sholat, kamu sudah sholat ada di masjid, maka pulang nggak apa-apa, sholat lagi, ngulang, karena untuk bantu istri, nggak apa-apa itu. Tapi ngulangnya nggak boleh lebih dari sekali. Kalau ngulang sampai 3 kali, ngapain ngulang-ngulang sholat? Mending sholat sunnah mutlak, kan gitu. Itu karena ngelihat, ya, ngelihat apa istrinya belum menyelesaikan sholat, ya daripada sholat sendiri nggak dapat 27 derajat, ya dibantu dong. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada rombongan masuk ke masjid, sholat sudah dikumandangkan. Kata Rasulullah, man yatasaddaq ala hada, siapa yang mau bantu orang ini, sholli ma'ahu, sholatlah bersama dia. Nah dari situlah adanya sholat mu'adah. Ya. Lah sekarang boleh nggak kita mu'adah sholat Jumat ke duhur? Nah itu mu'adah sholat Jumat ke duhur boleh, dengan syarat memang diyakini sholat Jumatnya bermasalah. Ya kayak tadi syaratnya tidak terpenuhi, ya kan, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau ngeraba-ngeraba atau menjadi kebiasaan, ya, apalagi Pak kenapa kok ngulang? Ini memang dari kiaiku. Lah, iya memang dari kiai antum, tapi kan harus ada alasannya. Mungkin dulu kiai antum merintis, di situ Jumatannya masih kurang orang, ya makanya mau ada. Akhirnya sekarang banyak kiainya wafat belum jelasin, akhirnya jadi kebiasaan. Ya kalau kayak gitu nggak boleh. Ya kan gitu. Ini ada daerah Majalengka sana itu, ya kan tuh hampir semuanya diulang semuanya. Setelah ditanya kenapa, memang dari kiai kita kayak gitu, dari ulama kita kayak gitu. Iya kan ada sebabnya. Mungkin beliau dulu di atas gunung yang ngerintis kan, siapa yang sholat kan gitu. Kudanil kan nggak sah sholat sama kita. Akhirnya bagaimana, ya sudah, yang penting kita mengamalkan ilmu sholat Jumat. Setelah sholat Jumat karena keesahannya belum cukup, syaratnya belum cukup 40 mustautin, ya sudah ngulang dengan sholat duhur. Loh sekarang orang sudah tambah banyak, kenapa kok masih ngulang? Takutnya tadi itu kiai sepuhnya sudah wafat belum jelasin, terus sampai sekarang. Jadi mengulang sholat iya boleh kalau ada sebab, ya, bahkan dianjurkan kalau ada sebab. Tapi kalau nggak ada sebab, menduga-duga, ya kan, kayak sebagaimana mengkodok sholat. Kapan kita mengkodok sholat? Mengkodok sholat itu di saat Anda punya praduga, punya pemahaman, pernah meninggalkan sholat. Loh kalau nggak pernah meninggalkan sholat, kayaknya nggak bisa. Ibadah bukan dengan kayaknya kayak gitu, kan gitu. Tapi model saya apa ya, memang pasti saya ini dulu saya itu rada beling apa, pasti nggak sholat. Ya sudah, berarti kamu nggak apa-apa ngodok sholat, ya. Tapi kalau nggak ada itu, cuma hanya ngati-ngati saja, ya kan, ya nggak dianjurkan kita untuk mengkodok sholat, ya. Jadi mengulang sholat itu boleh jika ada sebab, bahkan dianjurkan, ya, untuk membantu keluarganya yang belum sholat berjamaah. Atau tadi mengulang sholat Jumat dengan sholat duhur, ya kan, maka kalau kayak gitu karena memang ada sebab bahwasannya keesahannya sholat Jumat belum terpenuhi, maka diulang dengan sholat duhur, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terpenuhi, ya ngapain, ya, mending sholat ba'diyah. Wallahu a'lam bishawab.